Sebab kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau, Yesus, satu-satunya Allah yang layak kami sembah dan layak terima segala pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan Yesus. Jehovah is your name. 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 Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. 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 Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more does he love you?
are enough. Jireh, you are enough. You are enough. Jireh, you are enough. You're more than enough for me. Jireh, you are enough. I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Doa saya semoga jiwa Anda semuanya dalam keadaan baik-baik dan itu menentukan kesehatan kita. Karena Alkitab selalu mengajar justru sebaliknya. Apa yang dunia ajarkan, mensana in corpore sano, dalam badannya sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi Alkitab mengajarkan justru kalau jiwanya sehat, badannya pasti sehat. Kita akan membahas bersama-sama tema kita bulan ini, Living as Change Agent. Bagaimana kita hidup menjadi agen perubahan. Dan ada kabar baik bahwa sesungguhnya kita mempunyai teladan agung. Siapa yang akan menjadi teladan yang kuat dalam hidup kita? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana dia telah menjadi agent of change yang punya pengaruh dahsyat. Dia memulai dengan 12 orang, tapi kemudian berkembang ya kepemimpinannya, pengaruhnya bahkan sampai saat ini 2000 tahun lebih ya, pengaruhnya itu dapat dirasakan bahkan ke seluruh dunia. Dan kita akan melihat dari teladan agung Tuhan kita Yesus Kristus, pengaruh yang luar biasa ini, yaitu kita lihat khotbah pertamanya dalam Matius 4 ayat 17. Dia berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa maksud Tuhan ini? Mari kita selidiki bersama. Menjadi an agent of change itu harus dimulai pertama dari diri kita sendiri. Musuh terbesar kita bukanlah iblis, bukanlah setan. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, ego kita sendiri, the kingdom of ourselves. Itulah musuh terbesar. Makanya sebelum kita menyatakan pengaruh keluar, kita mesti beresin dulu ke dalam. Tuhan berkata dalam khotbah pertamanya, bertobatlah, repent, metanoia, perubahan pola pikir yang dimana harus diselaraskan dengan pikiran Kristus tentunya. Dan terus mengarah kepada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita, yaitu supaya kita menjadi serupa seperti Kristus dan memerintah bersama dengan Dia di planet bumi ini. Kita harus mau terus menerus melatih pikiran kita, menundukkan pikiran kita, diselaraskan dengan firman Tuhan. Karena Amsal Sulaiman menjelaskan bahwa for as a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang dari dalam hatinya, demikianlah ia. Artinya you are what you think. Kita akan jadi seperti yang kita pikirkan. Filipi pasal 2 ayat 5 menjelaskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi selain pikiran kita tundukkan, perasaan pun demikian ya. Dan ini dimulai dari kedalaman jiwa kita lebih dulu. Dan setelah itu tentunya akan berdampak kepada kehendak kita
yang harus ditundukkan kepada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Kenapa? Karena dia tidak punya agenda pribadi, bahkan agenda tersembunyi. Agendanya cuma satu, Yohanes 4 ayat 34, yaitu melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya mengajak setiap kita warga kerajaan untuk melakukan introspeksi ke dalam lebih dulu. Mari kita terus melatih pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita untuk tunduk sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Ini penting karena pengaruh yang harus dinyatakan itu adalah pengaruh yang bersih, pengaruh yang benar. Tentunya harus bekerja kepada diri kita lebih dulu. Baru kita menyatakannya keluar kepada banyak orang. Sama halnya kita ini seperti saluran-saluran pipa. Jadi saluran air yang jernih yaitu firman kebenaran. Dan kita ini adalah pipa atau selang-selangnya. Kalau pipa atau selangnya kotor, maka air jernih sekalipun akan keluar menjadi kotor juga. Sebab itu mari kita mohon kemurahan Tuhan supaya oleh rohnya kita senantiasa disucikan, kita dikuduskan oleh firman-Nya, kita disucikan, kita dibenarkan. Dan dari pihak kita pun kita melatih diri dengan sungguh-sungguh untuk menaklukkan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita kepada firman Tuhan sepenuhnya. Dan ketika kita melakukan pembaharuan ke dalam lebih dulu, maka setelah itu saatnya yang kedua memanifestasikan perubahan itu keluar. Ya, jadi kalau tadi sifatnya outside in, karena memang kita butuh Tuhan, butuh firman-Nya menguasai hidup kita. Tapi sekarang kalau sudah pemberesan di dalam, saatnya kita memanifestasikan keluar, out, atau inside out, dari dalam dinyatakan keluar. Alasannya kenapa? Tuhan Yesus tadi bilang, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bukan kita bertobat karena supaya kalau mati jangan masuk neraka. Juga bukan karena bertobat supaya kalau mati masuk surga. Tapi kerajaan surga sudah dekat, artinya sudah di bumi. Artinya pemerintahan kerajaan Allah sudah nyata dalam kehidupan setiap kita. Tuhan harus bertakhta jadi raja, dan pemerintahnya harus berlaku bukan cuma dalam area spiritual kita, kerohanian, tapi area kejiwaan, pikiran, perasaan, kehendak kita, dan bahkan area tubuh kita secara fisikal harus dikuasai sepenuhnya dan mengizinkan pemerintahan kerajaan sorga dinyatakan. Nah, kita melihat kalau kita nyatakan memanifestasikan kerajaan sorga, maka kita harus tahu bahwa ada unsur-unsurnya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 20, unsur pertama kerajaan sorga adalah sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Unsur pertama adalah kuasa. Nyatakan ya, jadi kuasa tidak ada di luar, kuasa sudah Tuhan berikan dalam diri kita. Karena Sang Raja Yesus Kristus dan kerajaannya berdiam dalam diri kita. Makanya jangan takut untuk menyatakan kuasa. Ya, jangan takut untuk beritakan Injil, karena ketika memberitakan Injil, tanda heran kuasa menyertai kita. Markus 16 ayat 16, 17, 18. Kalau kita beritakan Injil, maka tanda-tanda ini akan menyertai kita. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus, menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dan banyak tanda yang lainnya disediakan. Kuasa sudah ada dalam diri kita, dan saatnya dinyatakan, manifestasikan, dan menolong banyak orang yang terikat, banyak orang yang sakit dibebaskan, disembuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Ya, maka perlu adanya yang disebut action. Action speaks louder than words. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Karena kerajaan Allah bukan cuma perkataan, bukan terjadi perkataan, tapi kuasa. Oke, maka perlu sekali untuk hidup kita ini dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ya, unsur yang berikutnya dari kerajaan Allah yang harus dimanifestasikan keluar lewat hidup kita dan membawa dampak perubahan. Dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Unsur berikutnya adalah kebenaran harus dinyatakan
damai sejahtera harus dinyatakan. Setelah itu sukacita. Nah, jangan mau jadi agen rahasia iblis. Ya, namanya nama Alkitab, nama Kristen, tapi wajahnya tidak ada kemuliaan Kristus, tidak ada sukacitanya. Saya pelayanan ke beberapa penjara dan saya melihat ada banyak narapidana yang namanya nama Alkitab, tapi ketika ditanya kenapa bunuh orang, narkoba, atau perampokan dan sebagainya. Mari kita sebagai warga kerajaan Allah, kita mau memanifestasikan kebenaran kita karena kita hidup benar. Kita menjaga posisi dan relasi kita kepada Tuhan dengan baik, menentukan kepada sesama, dan menjauhkan dari segala tabiat kemarahan, bahkan membangun kehidupan yang suka damai, rukun, harmonis, karena damai sejahtera melimpah dan orang lain akan merasakan dampaknya lewat hidup kita. Dan apalagi sukacita kita menjadi penyebab dan saluran kegembiraan sehingga menjadi pribadi yang menyenangkan. Orang lain ketika dalam keadaan sedih kita datang, mereka terhiburkan, ada kata-kata positif yang membangun, ada kebenaran firman yang bekerja dalam hidup setiap kita. Sehingga kehadiran kita sungguh-sungguh membawa perubahan bagi banyak orang di sekitar kita. Dan mari kita setiap perkara kecil, ya tidak usah berpikir terlalu luas lebih dulu. Dimulai perubahan dari dalam diri kita, lalu perubahan di tengah keluarga kita. Bila seluruh keluarga kita bisa melihat bahwa totalitas ada perubahan yang mendasar. Dan setelah itu pada komunitas di mana Tuhan izinkan kita ada. Dan ketika kita setiap perkara kecil dari dalam, maka Tuhan akan mempercayakan pengaruh kita akan diperluas. Dan bergeraknya sesuai apa? Sesuai dengan area of your gifting. Sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saya yakin tidak ada satupun daripada kita yang tidak diciptakan untuk tidak menyatakan pengaruh. Begitu sadar Raja bekerja dalam diri kita, kerajaannya ada, dan saatnya sekarang kita menyatakan keluar itu supaya orang melihat kita, orang melihat Yesus nyata dalam hidup kita, orang melihat kita, orang melihat kerajaan Allah menguasai hidup setiap kita. Amin. Kita berdoa, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas setiap kami warga kerajaan. Tolonglah kami untuk mengalami perubahan ke dalam, supaya kami bisa menyatakan pengaruh keluar ya Tuhan. Hidup kami menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang, menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu. Kami yakin setiap kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Tolong supaya kami setiap perkara kecil, sehingga Kau percayakan kepada perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi. Terpuji nama-Mu, berkat-Mu atas setiap kami, dan hidup kami dipimpin penuh oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.